oil and miracles. Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Film kali ini bergenre action kriminal, dibintangi oleh Robert De Niro dan dirilis pada tahun 2021. Bercerita tentang sepasang detektif khusus yang berusaha mengungkap misteri pembunuhan psikopat sadis. Mantan narapidana yang terobsesi menjadi selebritis dengan merekam semua aksi kejahatan yang mereka lakukan. Jangan kada ingat tekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tekan tombol loncengnya juga supaya HP buhan pian babunyi pemberitahuan upload video terbaru. Berlatar di kota New York, di sebuah bandara, tempat lalu lalang penduduk lokal dan turis mancanegara. Terlihat dua orang turis dari Rusia, Emil Slovakia dan Oleg Razgul, datang ke New York untuk menemui salah satu rekan mereka. Dan mereka berdua ini adalah mantan narapidana perampok bank di Rusia yang kini telah bebas. Emil seorang psikopat yang memiliki masalah emosi. Ia tidak segan membunuh siapapun yang membuat masalah dengannya. Oleg juga seorang psikopat yang terobsesi menjadi selebritis. Cita-citanya adalah membuat film pembunuhan nyata. Dengan tujuan utama mereka datang ke New York adalah untuk menagih uang hasil perampokan yang saat itu dibawa kabur oleh rekan mereka Tony. To the United States today. 2 weeks holiday. Traveling with you? Is there any problem? Robert Hawkins, seorang pembawa berita terkenal, berdebat dengan bosnya karena menyarankan berita-berita kekerasan tentang kriminal. Sang bos memintanya menayangkan berita kekerasan itu hanya pada jam-jam tertentu saja. Jangan menggunakan jadwal tayang utama. Tetapi Hawkins tetap bersikeras dengan pendiriannya. What are you suggesting, Robert, that we mess up my pretty little ass to make a change? Okay, you broaden the format. In the end, what do you got for me? I gotta ride along. Dan orang ini adalah Eddie Fleming, seorang detektif selebriti yang sering muncul di acara reality show berjudul Top Story yang dipandu langsung oleh Robert Hawkins. Ia terlihat sedang mendinginkan kepalanya dengan mencelupkan kepalanya dalam air rendaman es. Di sini ia telah menyiapkan sebuah cincin untuk melamar kekasihnya. Ready, set. Okay. Thrill of the hunt. Yeah. Sedangkan dua psikopat telah keluar dari bandara. Mereka dalam perjalanan ke rumah Tony. Di sini Oleg sangat tertarik dengan banyak macam kamera yang dipajang di toko elektronik. Sedangkan Emil, ia tidak peduli, langsung memanggil taksi. Oleg terlihat sangat kagum dengan kamera keluaran terbaru. Tanpa banyak pikir, ia langsung mencuri kamera tersebut. Kembali ke Eddie bersama Hawkins dan Roger, rekan kulit hitamnya. Keduanya sering bekerja sama saat mengungkapkan beberapa kasus kejahatan yang terjadi di New York dan menjadikan investigasi mereka sebuah tayangan reality show. Kalau di Indonesia mungkin seperti tayangan 86. Mereka kembali bersama untuk meringkus seorang pembunuh. Setibanya di lokasi, Roger segera mendatangi informannya, seorang kulit hitam, untuk mendapatkan informasi. Setelah lokasi target didapatkan, mereka segera bergerak melakukan penyergapan. 1,000 times, right? Yeah, so what? You're the only one making big cases in this town. Stay behind me, Touched. Ketika target turun dari pintu belakang, Roger langsung mendorong tangganya dan Eddie juga langsung menodongkan senjatanya. Tim berita anak buah Hawkins juga beraksi dengan kamera mereka, merekam penyergapan yang telah terjadi. Sedangkan di rumah Tony bersama kekasihnya Rosa sedang menyiapkan makan siang mereka. Di depan pintu, Oleg juga sudah mulai merekam dengan kamera barunya merekam wajah Emil. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, Rosa segera mengintip ke pintu dan ternyata yang datang adalah Emil dan Oleg. Layaknya teman lama, Emil langsung memeluk Tony dengan gembira. Sedangkan Oleg, ia mulai jahil merekam lekuk tubuh Rosa dengan penuh nafsu. Tony mulai kesal melihat kekasihnya dilecehkan. Di tengah pertengkaran itu, Emil melerai dengan menanyakan di mana uang bagian miliknya. Tony tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan jujur ia mengakui sudah menghabiskan uang tersebut. Ia gunakan membeli apartemen yang sekarang mereka tempati. Sedangkan sisanya sudah dipakai untuk keperluan hidup selama bertahun-tahun. Di sini terlihat seorang wanita berambut merah, teman dekat Rosa bernama Anna. Ia terkejut melihat dua orang kasar yang baru datang. Karena takut, Nana bersembunyi sambil mengintip dari kamar mandi. Sedangkan situasi Tony dan Emil mulai tegang. Tony mencoba membujuk Emil menunggu dia mengumpulkan uang lagi karena ia sudah bekerja. Dan Tony juga menawari Emil bekerja bersamanya.
Namun, Emil bukan orang yang penyabar. Emosinya semakin tak terkendali. Emil langsung menyandra Rosa dengan sebilah pisau. Melihat Tony memohon kepadanya, Emil semakin marah. Yang ia butuhkan adalah uang. Ia langsung menusuk Tony beberapa kali hingga tewas. Karena Rosa terus berteriak, Emil juga membunuhnya dengan membekap mulut dan hidungnya. Nana yang melihat kejadian itu gemetar ketakutan, langsung menutup pintu kamar mandi. Sialnya, Emil mendengarnya. Ia segera mendatangi kamar mandi itu. Untungnya saat Emil berhasil masuk, Nana sudah keluar lewat jendela. Dengan panik, Emil segera memeriksa tas Nana. Ia menemukan kalau Nana berasal dari Republik Ceko. Pasportnya masih bertahan selama 2 tahun lagi. Emil mengatakan kepada Oleg kalau Nana pasti akan melapor polisi. Mereka harus menemukannya sebelum ditemukan polisi lebih dulu. Tentunya, Oleg terus merekam video saat Emil terlihat panik. Ia sangat senang film kriminal yang dia buat dengan ekspresi yang sangat nyata. Selanjutnya, untuk menghilangkan jejak dan bukti, Emil berinisiatif membakar mayat Tony dan Rosa bersama apartemennya. Dan orang ini adalah Jordi Marksman, seorang marshal pemadam kebakaran yang mengalami kemogokan mobil saat menuju lokasi kebakaran. Karena situasi mendesak, ia hanya bisa berlari. Di jalan, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang begal kulit hitam. Jordi yang tidak ingin bermasalah memperingatkan begal itu untuk pergi. Namun karena si begal nyolot mengancam dengan pisau, Jordi langsung melumpuhkan begal itu dan memborgolnya di sebuah pohon. Oh, man, come on, no harm, no fuck, man. Where you some freaker come up in here and Setibanya di lokasi, semua orang telah berkumpul. Jordi segera menggunakan rompi pengamannya dan masuk ke apartemen. Maybe I'll give you a kiss too. Eddie yang sudah lebih dulu tiba di TKP bersama tim forensik kepolisian, mereka menyimpulkan kalau kejadian itu adalah sebuah hal yang disengaja, tepatnya sebuah kasus pembunuhan berencana. Jordi yang baru tiba juga melakukan investigasi sendiri. Setelah mereka memeriksa banyak hal, ia juga menyimpulkan hal yang sama. Ini adalah kasus pembunuhan berencana. You fellas know what that is, right? See, they have no soot. Looks like an accident. Good. I wish I had a picture of it. Testing us. Selanjutnya setelah Eddie keluar dari apartemen, wartawan wanita bernama Mia yang juga kekasih Eddie sendiri menyorotkan kameranya sambil menanyakan banyak hal tentang investigasi. Sedangkan Jordi saat ia akan pergi tatapannya tertuju pada Nana yang juga menetapnya. Terlihat seperti memberikan isyarat ingin menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba ia teringat begal kulit hitam yang tadi menghadangnya. Jordi bersama rekannya langsung mendatangi pohon tempat begal itu diborgol. Dan ternyata semua barang berharga milik si begal sudah diambil para pemulung termasuk celananya. Karena kasihan, Jordi hanya membebaskannya. Sementara itu di sebuah hotel, Emil dan Oleg sedang menonton tayangan dari Top Story. Mereka mengundang seorang tersangka pembunuhan yang sebelumnya dianggap gila. Anehnya setelah bebas, justru jadi seorang selebritis. Setiap saat, Oleg terus merekam setiap apa yang dilakukan Emil. Dan Emil mulai kesal meminta Oleg mematikan kameranya. Ia merebut kamera itu berniat menghapus semua rekaman. Namun ia tidak tahu cara menghapusnya. Oleg dengan cepat merebut kamera berharganya dan menyimpannya. Emil lalu mengecek isi dompet Nana dan menemukan kartu nama agensi prostitusi tempat Nana bekerja. Ia langsung menelpon agensi itu dan meminta dikirimkan gadis Ceko untuk menemani dirinya. Up with a real fine day you want. What's your address? Di kantor pemadam kebakaran, kepala divisi Marshal di sana memarahi Jordi karena begitu saja menyerahkan barang bukti kepada Eddie yang membuatnya semakin terkenal. Sedangkan mereka tidak mendapatkan apapun. Seharusnya Jordi sendiri yang berbicara di depan reporter untuk ketenaran divisi mereka. Mempertahankan itu mereka membutuhkan ketenaran semacam pencitraan agar bisa terus mendapatkan dana dari pemerintah untuk mengembangkan divisi mereka. Di hotel, Emil terus menonton TV. Kebetulan sedang menayangkan acara Top Story yang meliput seorang pembunuh bernama Stephen. Orang ini telah membunuh 3 orang kasir di toko sepatu. Anehnya, Stephen dibebaskan karena dianggap memiliki gangguan emosional. Lebih kasarnya memiliki gangguan jiwa. Ia beranggapan dirinya juga korban. Memang benar jari-jarinya yang menarik pelatuk membunuh 3 kasir itu. Tapi itu bukan dirinya. Emosi yang tak terkendali lah yang melakukannya. Sekarang film tentang Stephen sedang dibuat dengan nilai kontrak $1 juta. Bukannya dihukum, Stephen malah mendapatkan kekayaan dan ketenaran. Emil langsung terobsesi dengan sosok Stephen. Ia berniat melakukan apa yang dilakukan Stephen. Saat kemudian, pintu hotel diketuk.
Emil segera membukakan pintu. Tapi ternyata yang datang bukan Nana. Emil tentu saja kecewa. Ia menghajar wanita itu dan menginterogasinya untuk mengetahui di mana alamat kantor agensinya. Kemudian untuk melampiaskan amarahnya, Emil membunuh wanita tersebut. Tentu saja Oleg dengan obsesi sutradaranya terus merekam aksi pembunuhan itu. Di kantor Marshal pemadam kebakaran, Jordi berhasil mendapatkan gambar sketsa wajah Nana. Lanjut ia pergi ke lokasi apartemen Tony yang terbakar sambil membawa sketsa tersebut. Ternyata Eddie sudah ada di sana sambil minum-minum sendiri. Missed it. Yeah, well, just so you know, watch TV. You got a problem with me? Jordi yang penasaran langsung menanyakan perkembangan penyelidikan. Eddie menjelaskan kalau Tony tewas karena banyak tusukan, juga ditemukan patahan pisau di bekas tusukan. Sedangkan Rosa tewas karena dibekap dan kehabisan napas. Pembunuhan ini mungkin berkaitan dengan dendam pribadi. Korban dan pelaku dipastikan saling kenal. Jordi kemudian memperlihatkan sketsa Nana. Kemungkinan besar wanita di sketsa menyaksikan pembunuhan itu. Tiba-tiba ponsel Eddie berdering. Pemberitahuan tentang pembunuhan lainnya yang juga sama menggunakan pisau. On a hotel. Well, this isn't a fire. You know, there's not the matching set to the murder weapon. Di lain tempat, Emil dan Oleg pergi jalan-jalan ke tempat keramaian. Emil membeli sebuah koran yang menampilkan berita tentang Eddie si detektif terkenal. Bahkan wajah Eddie sampai dijadikan sampul majalah. Penjual koran itu menjelaskan bahwa sebagian kriminal yang diundang ke televisi ditangkap langsung oleh Eddie. Para penjahat ini menjadi terkenal dan mendapatkan bayaran hingga jutaan dolar. Eddie dan Jordi bersama tim forensik mereka telah tiba di hotel tempat wanita itu dibunuh dan mulai melakukan pemeriksaan. Petunjuk kembali ditemukan kalau wanita itu dibunuh menggunakan pisau. Mereka juga menemukan wanita yang dibunuh itu adalah wanita panggilan dari kantor prostitusi resmi. Yeah. The point of death, the heart stops beating. Murph. Yeah. Eddie dan Jordi kemudian keluar dari hotel tersebut. Saat Eddie memasuki mobilnya menuju tempat prostitusi, Jordi berniat ikut. Dengan usil, Eddie menyarankan lempar koin. Masing-masing mereka memilih satu sisi. Eddie memilih sisi kepala dan melempar koin itu. Dan ternyata yang muncul adalah kepala. Jordi tidak terima dan melempar koin lagi. Yang muncul tetap kepala. Pada akhirnya, Eddie tetap membiarkan Jordi untuk ikut dengannya. Come on. Setibanya di tempat prostitusi, Eddie memberikan koinnya yang ternyata kedua sisinya adalah kepala. Yang dilakukan Eddie sebelumnya tidak bermaksud apa-apa, itu hanya bercanda. Mereka kemudian disambut sang bos prostitusi bernama Ross Harn. Ross sangat senang didatangi oleh seorang detektif yang dikaguminya. Eddie langsung menyampaikan kalau salah satu gadisnya bernama Hani ditemukan tewas di dalam kamar hotel. Get some water, please. Called asking for Czechoslovakia. Eddie kemudian memperlihatkan sketsa Nana. Ross mengenalinya sebagai Nana, salah satu gadisnya. Ross memberitahu Eddie kalau baru saja dua orang lelaki dengan salah satunya memegang kamera mengaku sebagai saudara Nana. Tanpa curiga, Ross langsung memberitahukan kalau sekarang Nana berada di salon langganannya. Tanpa banyak cakap, Eddie bersama Jordi langsung tancap gas menuju salon tersebut. Cover the exit. Of course. Sedangkan Emil dan Oleg sudah tiba di salon lebih dulu. Setelah menanyakan kepada salah satu pekerja, ia berhasil menemukan Nana. Tentu saja dengan Oleg merekam semuanya. Emil tidak membunuh Nana. Ia hanya menjelaskan kalau semua yang terjadi bukan atas kehendaknya. Dirinya mengalami gangguan emosi, tidak bisa mengendalikan diri tanpa sengaja membunuh Tony dan Rosa. I've got to tell you, I didn't intend that. He was my partner. Selang beberapa menit setelah Emil dan Oleg pergi, Eddie dan Jordi juga berhasil menemukan Nana. Mereka mencoba meminta keterangan darinya. Tapi Nana tetap diam, ia tidak mengatakan apapun. Mereka lalu membawa Nana ke mobil untuk dibawa ke kantor agar bisa diperiksa lebih lanjut. Saat itulah untuk pertama kalinya Eddie melihat Emil dan Oleg dari seberang jalan sedang merekam mereka. Para polisi langsung diperintahkan untuk mengejar dan menangkap dua psikopat itu. Namun pengejaran itu gagal. Emil dan Oleg menghilang dari balik bus di tengah jalan. Rekan kulit hitam Eddie bernama Roger yang saat itu sedang melakukan pengejaran meminta semua orang pergi untuk melakukan pemeriksaan. Dan tiba-tiba Emil muncul memukul kepala Roger dengan botol kaca. Lanjut merebut pistol Roger dan menembak salah satu polisi yang mendekat. Melihat dua penjahat itu terus berlari menjauh, Eddie langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka.
dan satu tembakan berhasil melobangi kaki Emil. Meski mereka telah mengepung taman itu, Emil dan Oleg tetap berhasil lolos. Reporter sekaligus kekasih Eddie bernama Mia langsung menanyai tentang dua penjahat yang baru saja melarikan diri. Eddie tidak bisa menjelaskan apapun. Ia hanya mengatakan kalau sekarang waktunya tidak tepat. Ia belum mendapatkan informasi apapun tentang dua penjahat itu. Lanjut di kantor polisi, Eddie langsung meminta Nana memberitahunya tentang dua pembunuh tersebut. Nana hanya mengatakan kalau ia menyaksikan keduanya membunuh Tony dan Rosa. Adapun kenapa ia berada di tempat kejadian karena Rosa adalah temannya. Waktu kejadian itu ia menumpang mandi di rumah Rosa. Hanya itu. Eddie sedikit kecewa dengan informasi tersebut. Ia mencoba mengancam dengan mengatakan kalau Nana seorang imigran gelap. Nana langsung ketakutan. Eddie memintanya jujur kenapa bisa menjadi imigran gelap. Nana menjelaskan kalau dulu adiknya diperkosa seorang polisi. Tanpa sengaja ia membunuh polisi itu. Setelahnya ia hanya bisa melarikan diri lewat jalur imigran gelap. Jordi memotong percakapan tersebut dan menawarkan diri untuk mengurus Nana. Hey, talk to you alone for a second. Well, look, would you mind letting me? So you want to talk to her alone? You know, maybe she looks at me different. Serious, yeah. Okay, I'll give you a heads. Sedangkan di sebuah hotel terlihat Emil sedang mencuci kakinya yang tertembak. Oleg terus mengabadikannya dengan merekam semua apa yang dilakukan Emil. Lanjut mereka pergi ke sebuah bar. Emil terlihat makan obat penghilang rasa sakit tanpa menghitungnya. Ia lanjut memeriksa dompet Jordan dan menemukan kartu nama Eddie Fleming. Untuk pertama kalinya, Emil tidak marah karena Oleg terus merekam semuanya. Ia malah merasa senang. Dengan video rekaman itu rencananya pasti akan berhasil. Kembali ke Eddie yang sedang di toilet. Ia melatih diri dengan kata-kata untuk melamar kekasihnya Mia Sullivan. Agapo, atrevo, se celo, se atrevo. Saat dia keluar, Mia sudah menunggunya. Langsung menanyakan kenapa tempo hari Eddie mengabaikannya. Eddie menjelaskan kalau waktu itu ia tidak memiliki informasi tentang dua penjahat tersebut. Jadi tidak ada yang bisa ia katakan. Eddie meminta maaf untuk itu sambil merogoh kantongnya mengambil kotak cincin. Saat ia bersiap dengan kata-katanya, telepon Mia berdering. Itu adalah panggilan darurat wawancara saksi bernama Nana. Forget that for a second. No. See you when you come back and we'll do it. I'll see you tonight. See you tonight. Sedangkan Jordi dalam perjalanan bersama Nana. Anehnya Nana ingin singgah di rumah Jordi untuk menumpang mandi. Di sini Jordi agak gugup, tapi ia tetap membawanya pergi ke hotel untuk mandi. Ia tidak berani membawa ke rumahnya. 1 jam kemudian, Jordi bersama Nana tiba di tempat perlindungan saksi. Bos dari Marshal pemadam kebakaran yang sudah lama menunggu Jordi memarahinya karena terlambat. Jordi menjelaskan kalau ia membawa Nana untuk mandi membersihkan diri. Sang bos langsung mencaci maki Jordi karena mengambil kesempatan untuk meniduri saksi. Untungnya Eddie segera muncul. Ia membela Jordi kalau dirinya lah yang menyuruh Jordi mengurus segala kebutuhan saksi. Setelahnya Eddie langsung membawa Jordi ke ruangannya. Jordi segera berterima kasih kepada Eddie sudah membelanya. Dan ternyata Eddie memang berniat meminta Jordi bekerja untuk melindungi Nana. Watch TV. A little bit of fame, a little fucking idiot. For me with the chief. You remind me of a puppy I used to... Well, what's the plan now? Yeah, well, don't congratulate me. She hasn't said... Sometimes you can try too hard. Because you don't look like you get it. I get it. Di apartemennya, Eddie sedang mempersiapkan kartu lamaran yang diselipkan pada kotak cincin. Tiba-tiba bel pintunya berbunyi. Tanpa curiga, Eddie segera keluar memeriksanya. Namun tidak ada orang, hanya ada pengantar paket yang menanyakan alamat. Tiba-tiba, Emil langsung memukul kepala Eddie hingga pingsan. Action! Saat terbangun, Eddie sudah terikat di atas kursi. Emil menanyakan siapa itu Mia. Dengan kesal, Eddie meludahi wajah Emil. Dua psikopat yang terobsesi menjadi selebritis ini akan memanfaatkan rekaman kematian Eddie sebagai batu loncatan untuk menjadi terkenal. Emil menjelaskan bahwa dia berencana untuk membunuh Eddie dan menjual rekaman video pembunuhan itu kepada pihak Top Story seharga $1 juta. Setelah itu ia akan pura-pura gila dengan keadaan emosinya yang tak terkendali. Pihak rumah sakit pasti akan memvonisnya sakit jiwa.
Setelah menjalani terapi selama 1 tahun, ia akan bersikap waras dan akan dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Karena ada undang-undang double jeopardy, maka ia tidak bisa dihukum 2 kali karena kejahatan yang sama. Dan setelahnya ia akan diundang di banyak televisi, menjadi terkenal, dibuatkan buku dan film, mendapatkan royalti yang banyak. Menjadi seorang artis yang kaya raya. Wow, sungguh rencana yang sangat menakjubkan. Tanpa Emil ketahui, Oleg merekam semuanya dan memisahkan memori untuk disimpannya sendiri. We are insane and we are God. So I would be acquitted of your double jeopardy law. This is a great idea. You watch Crybaby Talk Show. They'll cry for me. Would you like to say? Give me a pillow. Saat Emil bersiap membunuh Eddie, Oleg protes. Dia adalah sutradaranya. Dirinya lah yang berhak memutuskan kapan Eddie harus dibunuh. Perdebatan itu dimanfaatkan Eddie menyerang mereka dengan kursi. Eddie kemudian merebahkan tubuhnya, mengambil senjata di lantai. Ia langsung menembaki Emil dan Oleg. Namun sayangnya semua tembakannya meleset. Emil kembali bangkit, langsung menusuk Eddie dengan pisau di perutnya. Tentu saja Oleg terus merekam semua kejadian itu. Pada akhirnya Eddie tetap tewas di tangan Emil. Esok harinya seluruh kota berduka atas kematian detektif selebriti Eddie Fleming. Pemakaman disiarkan secara live. Sedangkan di sebuah hotel terlihat Emil sedang menyiapkan tabung yang diisi cairan mudah terbakar. Emil sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya. Di dekat pemakaman, semua orang berkumpul di sebuah kafe dengan raut wajah dipenuhi kesedihan. Terutama untuk Mia yang menemukan kartu lamaran Eddie bersama cincinnya yang belum sempat diberikan kepadanya. Bahkan Jordi yang sudah menganggap Eddie sebagai mentornya merasa sangat sedih. Di tengah suasana sakral itu, pembawa acara Top Story Robert Hawkins mendapatkan telepon dari Emil yang menawarkan video rekaman asli saat Eddie dibunuh dengan harga $1 juta. Meski sedikit enggan, Robert Hawkins tetap menyetujuinya. Mereka janji bertemu di sebuah hotel tanpa memberitahu siapapun. Robert Hawkins kemudian dipertontonkan untuk menyaksikan rekaman bagaimana Eddie dibunuh. Ia sangat gugup. Ia takut sampai berkeringat dingin. Tanpa ragu, Robert Hawkins langsung menyerahkan $1 juta atas hak kepemilikan video tersebut. Ia takut dirinya juga akan dibunuh jika membatalkan perjanjian. Lanjut terlihat Jordi mengantar Nana ke apartemennya untuk mengambil keperluan dan beberapa pakaian. Selama Emil dan Oleg belum tertangkap, Nana akan tinggal di tempat perlindungan. Saat tiba di depan apartemen, ada karangan bunga di sana. Itu dikirim oleh seorang lelaki kepada Nana. Melihat itu, Jordi agak cemburu. Nana yang menyadarinya langsung menggoda Jordi. Tapi Jordi adalah seorang profesional. Meski tergoda, ia tetap menahan diri. Karena sekarang bukan saatnya. Nana masih berstatus saksi. Hey, I'm fine. Saat Jordi menghidupkan lampu, api langsung menyebar di atap. Dengan sigap Jordi mengambil pemadam api. Ternyata isinya sudah diganti dengan cairan mudah terbakar. Membuat api di ruangan itu semakin membesar hingga tangan Jordi juga ikut terbakar. Setelah ledakan kembali terjadi, mereka hanya bisa bersembunyi di kamar mandi. Sialnya, semua jendela telah dipaku dengan kuat. Di sana juga ada lencana Eddie tergantung. Jelas sudah Emil dan Oleg mencoba menjebak mereka dalam kebakaran. Saat Nana membuka tirai bathtub, di sana juga ada tabung berisi cairan mudah terbakar. Nana langsung membuang cairan itu lewat saluran bathtub. Namun bukan Marshall namanya jika Jordi tidak bisa menemukan solusi. Ia berusaha menarik pipa saluran air agar bisa digunakan untuk menunda penyebaran api di kamar mandi. Di atas gedung, di seberang jalan, ada Emil dan Oleg yang sedang merekam kedatangan polisi menuju lokasi kebakaran. Kembali di kamar mandi setelah berhasil menunda penyebaran api, Jordi melepas bingkai cermin yang ternyata tembok di belakang cermin itu tidak disemen, hanya menggunakan papan kayu. Jordi langsung membobol tembok tersebut. Saat mereka berhasil keluar, ledakan besar kembali terjadi. Namun rencana Emil kali ini gagal. Jordi dan Nana berhasil selamat dari kebakaran itu. Selanjutnya atas alasan keterbukaan informasi dan demi naiknya rating Top Story, Robert Hawkins menayangkan rekaman kematian Eddie ke seluruh penjuru kota New York. Hal tersebut tentu membuat kemarahan dari pihak kepolisian dan kerabat Eddie termasuk Jordi.
Melihat Robert Hawkins pergi dengan menyelinap, Jordi langsung mengikutinya. Karena ia curiga Hawkins akan pergi menemui Emil dan Oleg. Sedangkan Emil dan Oleg saat itu sedang menonton rekaman dari dalam planet Hollywood. Semua orang di ruangan itu belum menyadari kalau mereka adalah pembunuh. Karena mata semua orang tertuju pada layar lebar yang menayangkan rekaman pembunuhan Eddie. Saat itulah Emil dan Oleg malah berebut untuk yang lebih pantas menjadi selebritis dan saling berkelahi. I am everything. Am I credit? Oleg berhasil menusuk lengan Emil dengan pisau dan pergi membawa kameranya. Pelanggan yang lain mulai menyadari kehadiran mereka, mulai panik. Saat itulah Hawkins mendatangi Emil membawa pengacara. Saat itu juga Emil langsung menyerahkan uang $1 juta hasil penjualan rekaman membunuh Eddie sebagai bayaran kepada pengacara untuk membelanya. Tak lama kemudian Jordi juga tiba. Ia langsung menangkap Emil sementara Oleg berhasil melarikan diri. Di luar, Roger yang sangat marah langsung mencaci maki Robert Hawkins yang tidak memiliki rasa hormat kepada petugas kepolisian. Bertindak semaunya demi keuntungan pribadi. Jordi yang kelewat marah tidak menghiraukan pertengkaran itu. Ia langsung pergi membawa Emil. Namun Jordi tidak membawanya ke kantor polisi. Ia malah membawa Emil ke sebuah gudang terbengkalai. Jordi sangat marah karena Emil telah menjebaknya dalam kebakaran. Ia melepaskan borgol di tangan Emil, menyalipkan satu senjata di celananya. Ia berniat melakukan semuanya seperti game adu tembak koboi ala Texas. Tapi Emil menolak mengambil senjatanya. Jordi langsung menodongkan senjata miliknya berniat membunuh Emil saat itu juga. Beruntung pihak polisi datang tepat waktu dan menggagalkan aksi Jordi. Pada akhirnya semuanya berjalan seperti yang sudah direncanakan Emil. Di kantor polisi tempat menjenguk para tahanan, pengacara Carlos mengajarkan Emil cara bersikap. Ia harus berfokus hanya pada 3 hal: paranoid, ketakutan, dan halusinasi. Jika semuanya berjalan lancar, Emil akan divonis sakit jiwa yang selanjutnya akan direhabilitasi. Pengacara Carlos kembali mengajukan kesepakatan ulang. Ia meminta 30% dari total royalti yang akan didapatkan oleh Emil setelah ia terkenal. Tentu saja 30% itu tidak cuma-cuma. Ia harus merubah persepsi masyarakat dan pengadilan agar Emil terlihat sebagai korban. Sementara itu Jordi menyaksikan berita yang sangat tidak ingin ia dengar. Pengadilan akan memutuskan Emil sakit jiwa, menghapuskan tuduhan semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Sedangkan Nana atas tindakannya membunuh polisi karena melindungi diri juga dinyatakan tidak bersalah. Membunuh polisi penjahat pemerkosa adalah tindakan pahlawan. Juga ada begal yang diborgol Jordi di pohon di awal film. Orang ini melebih-lebihkan cerita tentang Jordi yang memborgol dan mengambil semua uangnya. Padahal semua uang dan celananya itu diambil oleh pemulung. Berlanjut di kantor Marshall, Jordi dimarahi habis-habisan karena apa yang ia lakukan telah mencoreng nama baik instansi. Tidak peduli salah atau benar, semua itu akan mempengaruhi jumlah dana pemerintah yang akan diberikan. Jordi tidak berniat melakukan pembelaan, ia hanya meletakkan lencana Marshallnya. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Oleg sangat kesal dengan ketenaran yang kini didapatkan Emil. Beberapa hari kemudian, proses penyerahan Emil kepada pihak rumah sakit jiwa pun akan segera dilaksanakan. Para wartawan sudah bersiap untuk menyambut kedatangan si psikopat gila ini. Sedangkan Jordi, ia sedang berada di tengah kebimbangan sambil memegang pistol di tangannya. Setelah lama berpikir, Jordi akhirnya memutuskan untuk tetap datang ke penyerahan Emil. Ia berniat membunuh Emil di tempat ketika ada kesempatan. Dengan wajah berseri-seri, Emil mengejek Jordi sambil terus berjalan ke arah wartawan berita. Jordi mulai berpikir bagaimana cara memancing amarah Emil agar ia memiliki kesempatan membunuhnya. Tapi pengacara Carlos selalu memiliki jawaban. Kalau semua yang ia lakukan sudah sesuai sistem pemerintahan yang ada, jadi tidak ada yang salah. Semua berjalan sesuai hukum. Orang gila tidak bisa masuk penjara. Oleg yang juga hadir dalam penyamaran mendekati Hawkins. Ia memperlihatkan rekaman saat Emil merencanakan kegilaannya sebelum membunuh Eddie. Hawkins berniat membeli rekaman itu. Tapi kali ini, Oleg hanya menyerahkannya secara gratis. Hawkins segera menyuarakan bukti baru yang membuktikan Emil tidak gila. Semua direncanakan dengan sengaja agar dirinya bisa terkenal. Oleg juga langsung bersuara kalau dirinya hanya sutradara dan perekam.
Semuanya direncanakan oleh Emil sendiri sambil menembakkan senjatanya ke arah Emil. Karena rencananya telah dikacaukan, Emil terbakar emosi yang mengambil senjata milik polisi langsung menembak Oleg. Lanjut ia menyekap Mia sebagai sandera. Jordi tentu saja tidak tinggal diam. Ia menodongkan pistolnya ke arah Emil. Setelah mendapatkan waktu yang tepat, ia langsung menembak Emil. Terus menembak hingga pelurunya habis. Ia menghabiskan pelurunya untuk memastikan kematian Emil dan membalaskan dendam atas kematian Eddie. Kejadian tersebut dengan jelas terekam kamera dari Top Story. Hawkins kemudian mencoba mendekati Jordi untuk mau bekerja sama dengannya di Top Story. Jordi yang sudah lama kesal dengan kelakuan Hawkins langsung memukulnya. Selanjutnya, Jordi yang sudah dikeluarkan dari instansi Marshal Pemadam Kebakaran atas keberanian kepahlawanannya direkrut menggantikan Eddie sebagai detektif khusus kejahatan. Tentunya sebagai seorang pria yang memiliki ketertarikan kepada wanita, ia mengajak Nana tinggal bersama di apartemennya. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Jadi kawan, film ini ditujukan untuk mengkritik hukum di sebuah negara tentang kebanyakan pelaku kejahatan yang dibebaskan karena dianggap gila. Tentang sebuah instansi pemerintah yang mementingkan asupan dana untuk mempertebal kantong sendiri, tidak peduli salah atau benar. Juga tentang beberapa oknum pelaku media yang mendewakan rating sebuah acara tanpa peduli merugikan orang lain. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.